om tante, akong ama, uncle, auntie, para suster semua. Oke, gimana? Sukacita nggak pagi ini? Sukacita ya? Ayo kasih senyum dong, kiri kanan kasih senyum, kasih senyum. Sukacita ya, kita udah memuji Tuhan, kita udah menyembah nama Tuhan. Pasti kita semua penuh dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, para suster, koko cici semua, tema kita hari ini The Lamb of God in Chinese Tradition. Nah, seorang pembicara yang luar biasa, ya kita import loh. Dari mana? Dari Singapura. Tadi pagi naik drone dari Singapura, sampai di sini ya. Nah, seorang ibu yang luar biasa, seorang pembicara dan pewarta, pengajar yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi kita sambut dong Ibu Tanti Tutang. Tepuk tangan dong sama Mami Chun. Yeay. Oke. Selamat pagi semuanya. Tadinya Thomas bingung nih. Mau diambil hari mana lagi? Tanti kebetulan Cynthia datang. Jadi diambil hari Senin saya, PA Senin. Tapi hari Senin mana mungkin orang datang gitu, ya kan? Tapi kita percaya karena kita mau untuk kemuliaan Tuhan. Kita punya planning cuman semua orang mengerti siapa itu Tuhan, Lamb of Lord siapa. Jadi nekat dan bersyukur yang daftar ada 200-an ya. Dan yang datang cukup. Saya bersyukur. Tanti minta saya jelasin dulu ini ya. Siapa? Yuk kita langsung. Karena ini bukan renungan, ini pelajaran. Jadi saya senang sekali kalau kalian catat. Kan ini lagi PA Senin. Ini PA Senin ini. Bawa catatan enggak? Bawa pen enggak? Enggak. Hah? Oh lebih dekat. Ini mic ya. Saya kebiasaan di Romo Yus, di Samadhi, sound sistemnya excellent. Napas aja kedengeran. Tadi kesian kalau saya baru datang saya dengar pujian suaranya nggak bagus. Menurut saya suaranya nggak bagus, dia nggak jelas. Ini yang paling mending nih, nggak tahu sampai ke belakang kedengeran nggak? Jelas, jelas, bagus ya. Karena hari ini omong tentang anak domba Allah dan yang hadir nggak semua. Oh ya, selamat pagi ada Romo katanya. Silakan Romo berdiri, Romo suatu kehormatan Romo datang. Romo. Oh itu Romonya. Terima kasih Romo, terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami untuk hadir. Saya ngajar ya Romo, nggak apa-apa ya Romo. Saya udah tua mau, ya. Jadi saya nggak bisa berdiri. Saya berdiri lama-lama nggak kuat kaki saya, ya. Sekarang tahun ular saya udah 80 kurang 2. Ya. Jadi saya nggak kuat berdiri. Oke. Kita masuk. Yohanes 1 ayat 29 berkata, ini bisa dibantu keluar ayat nggak? Chris? Bobby? Mana belum keluar? Yohanes 1 ayat 29. Saya baca aja ya. Yohanes 1 ayat 29 berkata begini. Semua baca, udah ada keluar. 2, 3. Pada keesokan harinya, lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Coba baca lagi ayat 34-nya. Bobby, ayat 34. Yohanes 1 ayat 34. Biasa aja Bob, jangan senewen Bob. Kayak Senin aja, kayak Senin Bob. Ayo baca, 2, 3. Dan aku melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi teman-teman, anak domba Allah dalam diri Yesus, maka dia berkata memberi kesaksian si Yohanes Pembaptis, ia inilah anak Allah. Jadi satu, baik anak Allah, anak domba Allah, dia itu Yesus Kristus. Dia datang ke dunia menghapus dosa dunia. Kalau kita lihat di Matius 26 ayat 28, Matius 26 ayat 28, saya kasih ayatnya, nanti saya kasih penjelasannya. 2, 3. Sebab untuk, sekali lagi baca satu suara, 2, 3. Sebab Efesus 1 ayat 7. Jadi di sini saya nggak keluarin semua nih. Kalau kita cuma berpatokan kepada Yohanes 1 ayat 29, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka orang-orang yang tidak PA, yang tidak tekun baca kitab suci, ngambang pengertiannya. Maka saya kasih beberapa ayat bahwa sungguh kedatangan Yesus Kristus ke dunia dikirim oleh Allah Bapa, dalam diri Aba Bapa, keluar dari pangkuan Bapa, dia datang untuk menebus segala dosa kita. Efesus 1 ayat ke-7. Mari kita baca. 2, 3. Menurut kekayaan dan satu lagi, ada 2 ayat lagi. 1 Petrus 1 ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 19. Supaya orang yang gak biasa PA, hari ini dikenyangkan oleh bahwa domba, anak domba Allah, memang dia tugas datang ke dunia, mencurahkan darah, mati untuk tebus segala dosa kita. 1 Petrus 1 ayat 19, ini ada lagunya nih. 2, 3. Ya udah, satu aja udah nggak perlu ya. Jadi artinya darah Kristus sama dengan darah anak domba. Ini yang saya mau sampaikan kepada Anda. Ya, darah Yesus Kristus adalah darah anak domba. Ya, dan darah itu mengampuni dosa kita. Begini loh ya. Dunia tidak ada Taurat, terlalu susah Taurat itu. Dan kata firman Tuhan, orang tidak bisa dibenarkan oleh Taurat. Karena apa? Yakobus 2 ayat 10 berkata, bilang begini, kita bisa 9, salahnya satu, habis semuanya. Coba keluarin deh. Yakobus 2 ayat 10. Baca semuanya. 2, 3. Aduh, belum semua. Nggak mau. Ini ayat penting sekali. Satu suara semua omong. 2, 3.
Kalau bersalah kepada seluruh hukum, satu hari kita terbuat dari debu, akan kembali menjadi tanah. Roh jiwa kita pulang kemana? Kalau kita salah satu aja, dia bersalah kepada seluruh hukum. Bisa nangkep nggak? Kalau kita lihat pergi ke pemakaman, pergi ke heaven, pergi ke tempat rumah duka, kalau dia udah rajin, aktif, beres semua, dia udah bisa 5, 6, 7 Taurat, 8 Taurat. Kita berdoa pasti dia masuk surga. Tapi Yakobus 2 ayat 10 berkata, salah satu aja bersalah terhadap seluruhnya. Jadi siapa yang bisa masuk surga? Bisa nangkep ya? Siapa yang bisa masuk surga? Kalau salah satu, semuanya nggak direken. Itu sebabnya Bapa waktu menciptakan kita dengan sungguh amat baik. Kalau yang lain waktu dia ciptakan, dia bilang baik, baik, baik. Tapi ketika Allah menciptakan manusia pada hari ke-6, Allah berkata sungguh amat baik. Kalau manusia diciptakan sungguh amat baik, tapi satu hari debu kembali menjadi tanah, dia akan pulang kemana? Makanya kalau nuruti kekuatan manusia, tidak ada orang bisa selamat. Itu sebabnya Yesus keluar dari pangkuan Bapa, turun ke bumi. Dalam diri Yesus Kristus sudah punya visi misi bahwa dia harus mati. Dia harus curahkan darah. Darahnya itu untuk mengampuni dosa Anda dan saya. Amin ya? Coba bayangkan. Jadi dia sebenar-benarnya punya visi begitu. Kalau nanti Pasca, Kemis Putih, Jumat, pelajaran itu akan diulang-ulang di YouTube-nya Komunitas Thomas. Sudah 2 tahun. Dan selalu saya ingatkan. Betapa Yesus luar biasa. Di Taman Getsemani saja, hari terakhir ujian dia. Dia udah lulus selama 3 tahun, dari masih kecil terus pelayanan terakhir di Taman Getsemani. Dia ajak murid-murid yang dekat. Temenin dia berdoa. Waktu dia berdoa, murid-murid ngapain? Tidur. Terus Yesus bilang apa? Roh penurut, tetapi daging tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam aja satu hari. Jadi kalau kita berdoa 1 jam satu hari itu ada dasar ayatnya. Misa 1 jam kira-kira. Semua itu ada dasarnya. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Supaya roh penurut. Kita mau jadi orang baik, kita mau jadi orang benar, kita mau seperti yang Tuhan mau. Tetapi kenyataannya susah apa gampang? Padahal udah tahu, jangan main sama suami orang, tapi main terus gak? Jangan jadi istri kedua orang Katolik. Bapaknya Katolik, piaraannya juga Katolik, betul gak? Ini yang biasa-biasa aja lah. Yang biasa-biasa aja. Udah tahu, bukan gak tahu. Tapi gak gampang. Makanya Yesus datang ke dunia. Dia, Matius 4 ayat 23, dia bilang mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang sakit dan usir-usir setan. Yang kedua, memberitakan Injil kerajaan Allah. Nanti di Paskah dia mati 3 hari,
Dia bangkit, dia keliling, sebelum dia terangkat ke surga, apa yang dia lakukan? Memberitakan Injil kerajaan surga. Poinnya apa? Saya pakai bahasa sederhana. Karena sebenarnya kekristenan itu bukan agama. Saya ulang ya. Kekristenan itu di awal bukan agama. Dia adalah ajarin kita cara hidup yang baru. Saya ulang ya. Yesus ajarin kita cara hidup yang baru. Yang lama udah ganti. Kalau nggak salah ya, Bobby, Roma 6 ayat 3 dan 4 deh kalau nggak salah. Coba, Roma 6 ayat 3 dan 4. Apa artinya kalau kita dibaptis? Coba. Ya, dibaptis apa? Nanti ada pelajarannya lagi di Yohanes 3 tentang Nikodemus, dilahirkan kembali. Coba baca ini dulu, sama-sama ya, yang kenceng. 2, 3. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga saya, sekali lagi, saya akan hidup dalam hidup yang baru. Sekali lagi, demikian juga udah berapa tahun dibaptis? Apakah Anda sudah hidup di dalam hidup yang baru? Apa sama dari dulu, sekarang sampai selamanya auban tetap auban? Kesinggung tetap kesinggung. Gak bisa dinasehatin, egois sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Padahal kalau kita dibaptis, kita akan hidup dalam hidup yang baru. Makanya belajar firman. Kita harus hidup dengan baru. Nanti saya nggak bisa bahas, ada di Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Tentang Nikodemus. Nikodemus itu pemimpin agama Yahudi, dia bukan imam. Kita sekarang kira-kira apa ya? Uskup kali ya Romo? Pemimpin agama Yahudi. Kelas uskup. Malam-malam dia datang kepada Yesus. Yesus, bagaimana supaya masuk sorga? Bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Kelas uskup datang malam-malam. Ada jawabannya di Yohanes 3, ayat 3, ayat 5, ayat 7. Kamu harus dilahirkan kembali. Sama, kamu harus hidup yang baru. Jadi penginjilan adalah cara hidup yang baru. Kita harus berubah. Ikut Yesus, poinnya kita harus berubah. Jangan pakai kehidupan yang lama. Kita harus pakai kehidupan yang baru. Makanya dia kasih kita kitab suci. Panduan hidup kita. Tapi banyak ayat kalau saya bilang sih, hampir semua firman Tuhan yang perintah itu nggak masuk akal. Nggak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri, nggak bisa. Saya nggak kepanjangan, nanti Tanti kurang bahan. Tanti nggak cukup, dikasih sejam juga nggak cukup dia. Bahan dia bagus sekali dan padat. Ya, kalau saya nanti saya bisa kasih di sini. Tanti nggak gampang, booking dia nggak gampang. Dia di Singapura juga jadi apa tuh? Jadi katekis di paroki kesayangan pastor.
Ya, dia ini jadi katekis, bagus. Udah belajar di mana-mana. Saben hari kerjaannya buka kitab suci. Ya, jadi saya bersyukur bahwa ada anak Thomas. Dia dulu anak Thomas saya. Ya, dia dulu puluhan tahun di Thomas. Jadi ingat ya, kekristenan, kekatolikan bukan agama sebenarnya. Mengajar Anda dan saya hidup yang baru. Kenapa kita harus taat hidup yang baru? Karena Yesus telah datang ke dunia tebus dosa kita. Kan tadi saya bilang dosa satu, yang lain salah. Siapa yang bisa selamat? Sekarang kalau kita punya banyak dosa, banyak kelemahan, kita cuman minta ampun dalam nama Yesus. Amin enggak? Hanya di dalam nama Yesus ada pengampunan. Di dalam nama Yesus ada sumber kekuatan. Jadi itu sebabnya kita setiap misa omong tentang ini. Jadi ingat sekali lagi sebagai penutup, saya nggak mau bahas yang macam-macam. Kristus adalah anak domba Allah. Anak domba Allah datang ke dunia curahkan darah. Darahnya mengampuni dosa kita. Dia kasih kita firman Tuhan. Dia kasih Roh Kudus sebagai penolong. Supaya apa? Supaya Anda dan saya berubah. Seperti yang dia kehendaki dan rencanakan. Amin. Ya, sekarang saya kasih Tanti. Udah setengah jam. Oke, shalom teman-teman semua di Jakarta. Shalom. 新年快乐，万事如意，年年有余，天天秘密。Amin. Amin, kayak ngomong dukun ya Pak. Oke, perkenalkan nama saya Tanti. Saya ibu 3 anak. Dulu saya anggota PD Thomas, tapi zaman jadul. Sekarang saya udah menikah tinggal di Singapura. Sejak COVID, karena kurang kerjaan, saya sekolah teologi. Saya sekarang sudah tamat yang dasar, advance. Sekarang saya masuk lagi ambil yang, karena orang awam tidak boleh S1. Jadi saya pokoknya yang seminarian sekolah apa saya ambil, yang menarik-menarik. Jadi saya sekarang ini sekolah teologi. Teman-teman sekelas saya ya para pastor, calon pastor di Singapura. Hari ini saya mau ngomong tentang the Lamb of God. Mungkin para suster, pastor udah biasa, udah tahu lah beginian ya. Udah. Tapi apa hubungannya dengan budaya Cina? Orang Chinese ini kesannya yang Kristennya kuat, suka melupakan budaya. Karena merasa tahayul. Jadi huruf-huruf beginilah, pai-pai lah, pai-pai itu begini loh, kyonghi itu pai-pai, dianggap tahayul dan tidak bagus. Tetapi mari kita belajar, soalnya saudara saya di Jambi, saya orang Jambi, kalau dia tuh sudah jadi Katolik dan menjadi Katolik dan merasa dia sudah jadi Kristen, mereka biasanya tidak mau merayakan Chinese New Year. Jadi cuma Natal atau Tahun Baru, supaya kelihatannya tidak tahayul. Itu banyak saudara saya seperti itu. Tapi setelah saya besar, sebesar ini, saya tinggal di Singapura, saya banyak baca buku, saya baru mengerti bahwa ternyata budaya kita memang ada yang tahayul. Tetapi banyak juga budaya kita yang mengungkapkan Tuhan di langit. Dan Tuhan di langit itu sifatnya mirip sama Tuhan di Alkitab. Bukan kata saya, tetapi adalah kata seorang misionaris dari Yesuit. Nanti ke depan 3 jam memang lama, tapi saya akan membongkar kekayaan gereja Katolik yang diambil oleh pastor Jesuit. Nanti pastor PR, Projo. Oke, saya nanti akan ngomongin tentang Yesuit. Jadi ya orang Yesuit pasti senang. Tapi yang Fransiskan, Dominikan maybe kurang senang ya. Tapi nanti saya akan ngomongin gituan. Terus saya akan ngomongin budaya Chinese yang ada hubungannya dengan Bible kita. Terus nanti saya akan ngomongin huruf-huruf Chinese yang diambil kebanyakan dari kitab Kejadian. Bingung kan? Nanti teman-teman nuduh saya cocok logi.
nggak apa-apa. Kalau cocok loginya kok banyak sekali. Jadi hari ini kalau bisa teman-teman punya kertas, kita akan belajar banyak sekali tentang the Lamb of God dari perjanjian nih hari ini. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai kitab Wahyu. The Lamb of God ini dibahas terus. Dan nanti dia muncul, ini ada kaitannya dengan budaya Chinese. Jadi nanti kalau kalian mau nuduh saya cocok logi, tidak apa-apa. Nanti lihat aja kesamaannya muncul di mana-mana. Oke, jadi hari ini saya akan ngomongin tentang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Kitab Wahyu, para pastor Yesuit. Saya akan ngomongin kebudayaan orang Tionghoa dan juga tulisan-tulisan nanti akan muncul di mana-mana. Jadi teman-teman stay tune, tahan, tapi pelajarannya banyak. Oleh karena itu teman-teman yang sudah biasa ikut Mami Chun bertahun-tahun, saya percaya pasti orang pintar-pintar. Tadi pagi saya mau doa pagi, saya buka, wah saya punya laptop, saya mau cari lagu rohani, tiba-tiba muncul ada ustadz lagi khotbah. Judulnya gini, ada orang Tuhannya dimakan. Kok mau ya percaya sama orang yang Tuhannya dimakan? Ada lagi gini, kok Tuhannya telanjang? Ada kan? Ada lagi gini, Tuhan kok lahir jadi manusia? Dan kita Katolik tidak bisa menjawab. Dan ketika kita nggak bisa menjawab, kita juga nggak bisa jawabin anak kita. Dan anak-anak kita main Sayem Kaum Kedar. Dan ketika mereka main sama Kaum Kedar, terjadilah budak cinta untuk Kaum Kedar. Jangan sampai kita di sini mengalami seperti itu. Kita jadilah orang Katolik yang mengerti. Mengerti, kalau nggak ngerti cari tahu. Belajar sampai ngerti. Dan kita berdoa kepada Tuhan yang kita tahu, kita yakinin dan kita mengerti. Jangan berdoa, terus tuh Tuhan tuh seperti dongeng. Tuhan lahir di malam Natal yang indah. Terus Tuhannya baby, terus sepanjang hidup kita Tuhan itu baby. Mari kita belajar dan jadi pintar. Amin. Mazmur 112 katakan, orang takwa, ingat ya, orang takwa, anak cucunya, orang takwa, anak cucunya gagah perkasa di muka bumi. Amin. Mazmur 112. Siapa yang mau anak cucunya kuat, tabah, bukan generasi stroberi. Kita mau punya anak cucu yang kuat semua? Jadilah kita dulu yang kuat. Gak mungkin mak bapaknya duren, anaknya stroberi. Ya kan? Jadi kalau kita nggak mau punya anak stroberi, kita harus jadi kuat. Amin. Hari ini pelajarannya banyak. Pelajarin, catat. Kalau saya terlalu cepat, angkat tangan, saya ulang. Saya sediakan angpau 6. Panitia udah sediakan, bukan saya. Panitia udah sediakan angpau 6. Yang bisa jawab pertanyaan saya, nanti dapat angpau. Oke? Mari kita belajar hari ini ya. Tadi Mami udah pakai ayat ini. Yohanes Pembaptis ketika lihat Yesus dari jauh, langsung dia bilang, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Ini kata kita sering dengar, tapi maksudnya apa ya? Mari kita lihat, kita belajar. Nah, saya kasih huruf yang paling gampang, huruf Chinese. Ini namanya Yi. Ya, huruf yang benar itu yang ini, yang sebelah sini, yang full. Ya, teman-teman lihat ya, ini namanya Yi. Ini. Orang benar. Huruf ini artinya orang benar. Huruf ini bicarakan kalau orang benar di bahasa Chinese, tulisannya adalah Yi. Tulisan ini kalau dibelah, yang atas sama yang bawah. Lihat ya, huruf atas ini sama yang bawah. Yang atas ini, kalau teman-teman yang ngerti Chinese, kita belajar Chinese basic. Ingat ya, Chinese itu piktogram. Tulisannya itu bukan ABC, bukan. Tulisannya itu setiap huruf itu melambangkan gambar. Jadi huruf Chinese itu ribuan, untuk menjelaskan satu kata itu banyak yang dipakai. Sekarang ya, ini huruf ini namanya lamb atau yang, kambing. Kambing itu dibagi dua. Ini kambing jantan yang besar dan ini anak kambing. Oke, ingat ya, anak kambing itu bedanya apa? Enggak punya buntut, ya kan? Terus ada api, kalau bahasa Chinese ini namanya tulisan ini api, 1, 2, 3, 4. Oke, sampai situ basic ya, very basic.
Nah, ketika kambing ini cuman dipotong, berarti buntutnya, berarti anak domba. Di atas huruf I ini, hurufnya ada 2 ya. Atasnya ada anak domba. Di bawah ini apa? Di bawah ini namanya wo. Ingat ya, suster paling gampang kan? Wo ini tahu kan? Wo ini paling gampang lah huruf Chinese. Wo ini semua orang tahu. Nah, wo saya. Ya. Ngana saya. Ngana saya. Ini hurufnya di bawah. Saya ada di bawah. Di atas saya ada siapa? Anak domba. Untuk menjadi orang benar bukan dengan usaha sendiri. Tetapi dengan anak dombanya di atas. Saya di mana? Di bawah. Boleh makin egois? Boleh mau menang sendiri? Pokoknya kata mami. Ya kan? Saya di rumah juga gitu. Pokoknya kata mami. Berarti saya yang besar. Ya kan? Yesusnya kecil hari Minggu saja, masih baby. Betul? Kalau mau jadi orang benar, menurut tradisi orang Chinese, berarti wo saya di bawah. Di atas siapa? Ada anak domba. Kenapa bukan nama Yesus di atas ya? Nama Yesus ada lagi tulisannya. Kenapa bukan nama Yesus? Harus anak domba. Harus anak domba yang mati buat saya. Dan saya di bawah, anak domba di atas. Baru saya jadi orang benar. Ya, berikutnya. Ini yang saya bilang tadi. Hurufnya jelas kan, dibagi 2. Di atasnya ada si anak domba, di bawahnya ada saya. Berikutnya. Oke, mari kita belajar tentang anak domba dari perjanjian lama. Kita belajar perjanjian lama ya. Anak domba di perjanjian lama. Siapa yang tahu pertama kali muncul anak domba? Pertanyaan pertama. Muncul di kitab apa yang paling pertama? Angkat tangan, ada yang tahu? Pertama kali bahas tentang domba itu di kisah yang mana? Ayo, angkat tangan. Yang ikut Mami Cunda bertahun-tahun. Angkat tangan. Yang juara kelas. Awi. Awi selalu tiap kali ada Mami ada Awi. Ayo, di mana? Yang pertama kali kisah anak domba muncul. Ada yang tahu nggak? Dapat angpau loh. Mana Kurnia minta angpaunya? Biar cepet. Ayo suster, di mana suster? Kisah Abraham, boleh, tapi belum tepat. Lebih maju lagi. Oke, silakan suster. Betul, tapi lebih maju lagi. Oke, kita muncul ya. Pertama kali adalah kisah di Taman Eden. Kita akan muncul semua dari Taman Eden ya. Nanti banyak tulisan dari Taman Eden. Siap-siap ya. Taman Eden. Di Taman Eden, ketika itu Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan manusia perempuan. Adam dan Hawa. Dan mereka diciptakan hari keberapa? Angkat tangan. Hari ke-6, pinter. Ya pinter. Tunggu ya, tunggu. Nah, angpaunya datang. Ketika itu Tuhan kasih perintah yang gampang. Adam itu menjadi seorang gardener, tukang kebon, ya kan? Tukang kebon. Dia ngurusin kebon, karena Taman Eden itu adalah sebuah kebon. Entah ada buah rambutan lah, kebon. Saya bayangin ya, ada rambutan, ada pohon buah, ada sayur, ada kebon, mungkin anggrek, macam-macam. Dia kebon, dia tukang kebon. Di tukang kebon ini nggak punya pasangan. Akhirnya Tuhan kasih pasangan. Dan tukang kebon ini hebat loh. Tuhan yang cipta, bayangin coba baca Alkitab ya. Tuhan ciptakan macam-macam, coba ciptakan jerapah, gajah, tapi Tuhan gak kasih nama. Yang kasih nama Adam. Tuhan membawa binatang-binatang itu kepada Adam dan Adam menamai, ini gajah, ini monyet, ini. Nah, pertanyaan saya. Yang ciptakan Tuhan, kenapa Adam yang kasih nama? Ada yang tahu angkat tangan? Kenapa? Yang ciptakan tuh Tuhan. Tuhan tinggal kasih tahu Adam, ini gajah, ini jerapah, ini monyet. Kan tinggal gampang kan? Tapi enggak, Alkitab mengatakan binatang itu diciptakan, dibawa ke hadapan Adam, dan Adam menamainya. Why? Ayo, silakan Ibu. Ya, boleh. Deket, sudah deket. Ayo. Betul, boleh. Saya punya anak. Anak saya sangat saya cintai, anak saya 3. Yang besar terus yang 2 kembar. Kalau saya bawa anak saya ke toko boneka,
You can buy whatever you want because it's your birthday. Boleh pilih boneka yang dia mau. Dia beli, saya yang bayar. Betul kan? Saya yang bayar kan? Bawa pulang. Sampai ke rumah, siapa yang menang? Saya tanya, boneka yang mau dikasih nama siapa? Yang namain anak saya atau saya? Padahal yang bayar siapa? Orang tua. Mengapa saya lakukan itu? Karena sayang. Demikian juga Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, mencintai kita. Dan sebelum manusia itu datang, binatang susunya sudah ada, pohon, nanti dia mau makan salad ada, semua Tuhan ciptakan komplit. Sama kayak ibu-ibu ya, sebelum ke rumah sakit melahirkan, ya kamar anaknya udah jadi belum? Udah dicat kamarnya, warnanya entah biru lah, bintang dipasang, boneka lah, keranjang bayi udah dipasang kan? Udah beli stroller belum? Sudah. Susu udah beli? Sudah. Singapura lebih hebat sekarang. Kalau melahirkan itu nggak usah kayak zaman dulu. Bawa pulang bayinya, terus ada tukang masaknya, tukang pijitnya kan. Kalau di Indonesia orang kaya begitu kan. Sekarang lebih hebat lagi. Melahirkan masuk hotel khusus. Maminya tinggal dipijit dari pagi sampai sore, ahli gizi ada, tukang masak ada, sore ketemu meeting, breeding. Gak usah ngurusin bayi. Kayak hotel, harganya ajuwilah mahalnya. Ada zaman sekarang. Zaman sekarang begitu, sekarang melahirkan gak kayak zaman dulu. Setengah mati, enggak. Ya, mengapa semua dikelengkapin? Karena Tuhan mencintai kita. Jadi kalau kita punya masalah, ingat, I'm telling myself, ingat. Bukan Tuhan gak sediakan jalan keluar. Tuhan sudah lengkapin semua, amin. Bagian kita melangkah, berjalan, amin. Oke, balik lagi sini. Ketika itu mereka jatuh dalam dosa ya kan. Perintahnya cuma satu kok. Jangan dimakan pohon itu. Being obedient, patuh. Tapi jatuh, namanya manusia lah, jatuh lah. Semua orang berdosa ya kan. Maka dia jatuh. Ketika dia jatuh dalam dosa, maka mereka bersembunyi. Ketika mereka bersembunyi, Tuhan bilang, kenapa kamu bersembunyi? Ketahuan kan berdosa kan? Dan ketika itu untuk menyelamatkan mereka, maka Tuhan membuat pakaian buat mereka. Alkitab membuat pakaian. Dan pakaian itu dari binatang. Jadi ada domba yang dibunuh. Ada yang innocently dibunuh. Kulitnya diambil, dipakaikan. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan mau bikin baju, dari kapas bisa nggak? Dari sutra bisa nggak? Bisa. Dari daun pisang juga bisa nggak? Bisa. Kenapa mesti binatang yang mati? Ketika orang berdosa, maka tidak ada jalan lain. Harus ada binatang yang mati. Dan binatang itu adalah domba. Why? I don't know why. Karena itu dari sananya. Ketika berdosa, harus dibayar dengan darah. Itu sudah hukumnya. Oke, mari kita masuk lagi. Huruf Cina lagi ya, supaya nggak ngantuk. Ada yang tahu huruf ini apa? Ini luo, telanjang. Kata telanjang, ya kalau kita Google telanjang, maka akan muncul di kitab Kejadian. Kan telanjang. Herannya huruf Chinese, sekali lagi saya bilang huruf Chinese itu piktogram, gambar. Huruf ini kita bagi dua ya, yang satu ini, yang satu ini. Yang ini artinya buah, kuo. Jadi kalau teman-teman lihat pink kuo, apel, pasti ada huruf ini di belakangnya. Buah apa aja di huruf Cina, mau buah per, buah jeruk, buah apa, semua pasti ada huruf ini di belakang. Karena ini artinya kuo, buah. Sampai sini ngerti ya? Terus huruf yang ini namanya shen, spirit, kayak roh Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, apa hubungannya telanjang dengan dua huruf ini? Ada buah dan ada the spirit of God di dalam huruf yang ini. Gak mungkin orang yang ciptakan huruf ini gak punya maksud, ya kan? Tiba-tiba kata telanjang begini. Coba, kalau kita orang primitif, saya mesti create the word gitu loh, untuk menggambarkan telanjang gitu loh. Saya mesti gambarin apa? Kenapa mesti kata luo? Luo ini ada buah, spirit of God dan telanjang. Mari kita belajar. Firman Tuhan.
Ya, firman Tuhan mengatakan begini. Makanya saya bilang kalau Google kata telanjang, maka muncul ayat ini. Perempuan itu melihat si Hawa. Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Begitu teman-teman ketik aja kata telanjang, pasti akan muncul ayat ini. Ya kan? Karena ini kata telanjang yang pertama di dalam Alkitab. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya. Dimalihkannya juga kepada suaminya si Adam yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat, membuat kolor gitu loh. Pertanyaannya, sebelum makan pohon mereka tahu nggak telanjang? Nggak tahu, mereka innocent kayak anak-anak. Pakai baju kayak pakai pampers kayak pakai apa, mereka tetap innocent. Tahu-tahu habis makan buah itu, bung, pinter, ngerti. Kita telanjang loh. Ya kan? Telanjang setelah makan buah. Herannya huruf Chinese juga, telanjang itu ada hubungannya dengan buah. Apakah kebetulan? Mari kita lihat lagi ya huruf berikutnya. Di dalam kitab Kejadian, saya pakai bahasa Inggris supaya lebih jelas ya. Di dalam kitab Kejadian dikatakan begini, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan gak langsung ciptain Adam dan Hawa loh. Memang di kitab Kejadian 1 begitu. Tapi nanti dimasuk lagi kitab Kejadian, ini berapa ya? Kejadian 2 itu kayak di zoom, diulang, lebih detail gitu loh. Penciptaannya tuh lebih detail gitu. Kalau yang Kejadian 1 tuh kayaknya tuh frameworknya. Tuhan menciptakan manusia, selesai. Tapi di ayat 2 diceritakan detail. Diciptakannya laki-laki dulu, perempuannya kemudian lama ya. Dikatakan begini Alkitab, when the Lord God said it is not good for the man to be alone. Jadi kata Tuhan, nggak bagus nih kalau laki-laki sendiri, tidak baik, tidak baik. Kalau sendiri laki-laki tidak baik, karena laki-laki gampang tergoda. Emang bener ya, coba perhatikan, kalau laki-laki jadi duda itu jarang lama kan, jarang. Cepet laku ya kan. Tapi kalau perempuan jadi janda, lama sekali. Gak laku-laku, bener kan? Mau diapain juga susah lakunya. Sorry to say, ini kenyataan kan, kenyataan. Mau di Amerika, mau di mana, sama. Yang laki-laki itu tidak tahan bertarak, kata Alkitab loh, bukan kata saya ya kan. Jadi Tuhan bilang, laki-laki itu sendiri tidak baik, no good. Jadi good, ketika good itu apa kalau menurut Tuhan? Kan Tuhan menciptakan hari pertama. He saw is good, ya kan? Hari kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Hari terakhir dia bilang very, very good, ya kan? Ya kan? Pertanyaan saya. Yang pinter-pinter ya, dapat angpau. Sekali ini pasti dapat angpau. Hari keberapa Tuhan bilang, Tuhan gak ngomong good. Hari keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu 2 kali bilang good. Jadi ada 1 hari yang Tuhan bilang nggak bilang good. Hari keberapa? Tebak. Ayo, Kurnia minta angpau. Angpau. Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang pintar silakan Ibu. Salah. Salah. Hari 7 2 kali. Hari keberapa? Salah. Hari kedua. Ketika Tuhan memisahkan, ketika Tuhan pisahkan, Tuhan tidak bilang itu baik. Tuhan diam saja. Kenapa? Karena Tuhan tahu pemisahan itu gak bagus. Maka ketika Yesus bilang, Elia, lama sabaktani. Ya, keterpisahan. Is no good. Oke, balik lagi ya. Kalau laki-laki sendiri itu no good. Jadi good itu ketika ada perempuannya, ya kan? Ketika diciptakan perempuan, maka good. Kalau sendiri, no good, ya kan? Lihat huruf Cina-nya ya. Huruf Chinese-nya. Ini namanya how. Suster ya, kalau ketemu orang, how are you gitu ya. How are you? Apa kabar ya? Kalau Chinese, ni hao ma. Oke, kita belajar yang gampang ya. Ni hao. How. Apa kabar ya? Apa kabar? Ni hao. How itu artinya good. Are you good? Ni hao ma. Ni
ni hao ma, oke. Atau ketemu orang, ni hao ma bisa apa kabar, ni hao ma juga bisa, are you good, are you comfortable, ni hao ma, oke, ni hao. How, kata how ini juga sama, silakan dibelah hurufnya ya. Kalau nanti ke Cungkuo, cari WC, ingat ya, saya ajarin ya cari WC. Nggak ada tulisannya laki perempuan atau man, female, nggak ada. Dia hurufnya begini. Ini huruf perempuan, jadi ladies first. Nah, ini ni, ini ce, ini laki-laki. Ketika laki dan perempuan dijadiin satu, maka good. Ulang ya. Jadi kalau ke WC, ke Cungkuo ingat ya, ini ni haize, anak perempuan. Pokoknya yang berhubungan dengan perempuan selalu hurufnya ini. Ini hurufnya laki-laki. Oke, berikutnya. Ini namanya fu, suami. Suami ya, suami ini istri, hai ya. Bedanya suaminya ada 2 garis di atas, istrinya nggak ada garis di atas. Tapi kita lihat, perempuan diciptakan dari apa? Tulang rusuk, semua tahu ya tulang rusuk. Jadi kita lihat huruf tai-tainya, ada tulang rusuknya nggak? Istri ada tulang rusuk nggak? Lihat ada ya. Nah itu huruf Chinese. Oke, mari kita masuk ke suster tadi bilang. Kain dan Habil. Domba kedua di perjanjian lama. Tadi kita belajar tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan tahu cara menyelamatkan mereka cuma satu. Harus ada domba yang mati. Maka dia kulitin binatang itu dan kulitnya untuk dijadikan pakaian. Makanya nanti kalau kita baca kitab Matius, ada pesta yang dibuat oleh seorang raja dan semua diundang. Yang diundang tuh yang timpang yang di bawah jembatan. Yang diundang baik-baik. Orang Yahudi diundang, gak bisa gue ada kawinan, gak bisa gue ada bisnis baru, gak bisa. Beralih-dalih. Maka diundanglah, raja itu bilang, undang semua orang. Udahlah orang Yahudi nggak mau denger, ya udah orang Indonesia juga boleh, orang Cungkuo dan semua boleh masuk, semua masuk kata ke pesta itu. Tapi aneh, ketika pesta itu dimulai, bayangin loh, ini raja ngundang gembel masuk, terus tuh raja ini komplain, kenapa ada orang yang nggak pakai baju pesta? Ada kan perumpamaan itu. Sekarang pertanyaan saya, dress code emang penting banget ya? Dress code itu penting banget loh, sampai orang itu, ini orang ikat, buang, masuk neraka. Hanya gara-gara dia nggak pakai dress code, nggak pakai baju. Ada kan? Ada perumpamaan itu. Sekarang menurut saya, menurut teman-teman, kenapa kok OCD banget ya? Baju pesta aja dimasalahin, udah tahu mengundang orang gembel. Why? Ada yang bisa jawab? Nah, ada jati diri. Ayo ada lagi. Karena ketika semua orang bertobat, semua orang dapat baju baru. Ingat anak yang hilang? Dapat jubah, dapat cincin, dapat sendal, semua. Padahal dia gembel. Ketika kita di dalam Tuhan, semua ini berdosa. Maka ada yang mati buat kita. Dan kita dapat baju baru. Sama seperti Adam dan Hawa, ketika mereka telanjang jatuh dalam dosa, harus ada domba yang mati, harus ada kulit, harus ada darah, dan mereka memakai baju yang baru, yaitu the salvation. Salvation bahasa Indonesianya apa ya? Salvation, keselamatan. Mereka pakai jubah keselamatan. Itu dikasih Tuhan cuma-cuma, kita nggak bisa beli. Amin. Dengan usaha kita nggak bisa masuk surga, amin. Itu ada Tuhan yang mati buat Anda dan saya, amin. Oke, kita masuk. Ketika Kain dan Habel, ya, mereka mendengar kisah di Taman Eden. Bapaknya pernah jadi gardener, tukang kebun, yang keren hidupnya, sejahtera sekali. Tapi mereka sudah dibuang. They fall from the grace. Mereka jatuh dalam dosa, dibuang ke bumi. Nyangkul sendiri, nanem sendiri, setengah mati hidupnya. Wah, sekarang babak belur bapaknya. 2 anak ini dengar, Kain dan Habel. Suatu hari mereka mau mempersembahkan buat Tuhan. Mana tahu Tuhan yang mereka sembah itu senang. Mereka dikembalikan untuk jadi tukang kebun lagi. Lumayan,
nggak puasi, nggak setengah mati cari makan. Amin. Maka dua orang ini mempersembahkan korban. Yang satu petani, the tiller of the ground. Zaman itu belum ada petani, sebenarnya teknologinya belum sampai. Tapi dia coba-coba tanam-tanam. Makanya Alkitab mengatakan dia itu tiller of the ground. Tiller itu apa sih? Ngambil tanaman ke rumah Mami Cun. Tanamannya bagus ya, gue petik ya. Gue coba-coba tanam gitu loh. Jadi coba-coba, bukan petani beneran. Tiller of the ground. Maka dia itu nanam-nanam. Entah nanam apalah, dia coba nanam-nanam ya. Yang adiknya menjadi peternak. Dan dia punya domba 2-3 ekor. Dua orang ini mempersembahkan korban. Ya kan? Yang satu dia cari, Alkitab mengatakan, bukan saya yang ngomong ya. Dia cari dombanya yang gemuk. Dari semua tabungannya ada 3 account. Dia cari account yang paling gemuk. Yang dipersembahkan buat Tuhan. Cari ini. Yang satu lagi tiller of the ground. Dia mempersembahkan hasil karya dia. Entah buah atau sayur. Dua-duanya. Pertanyaan saya. Kenapa si Kain itu Tuhan nggak kayaknya responnya itu nggak bagus. Karena begitu mereka taruh itu korban. Itu Tuhan kasih responnya jeber. Ada kilat gitu loh. Jadi spontan. Tuhan tuh spontan. Respon si Habel. Dan kalau domba gendut. Dibakar, barbeque, wanginya minta ampun. Amin. Yang pernah makan barbeque tahulah, makin banyak lemak makin enak. Sirloin, strip loin itu kan terkenal kan ada lemaknya, enak sekali ya kan. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita punya 2 anak, dua-duanya kita mesti fair dong. Jadi orang tua ya kan fair, mesti fair ya kan. Zaman sekarang orang kalau bilang you are not fair, kita mesti fair. Sekarang pertanyaan saya, kenapa si Kain Tuhan gak terima? Ibu Cun gak boleh jawab, yang lain boleh jawab. Ayo, everyone. Silakan Ibu. Nah. Ya saya tahu Ibu, tapi kenapa Kain gak diterima? Salahnya di mana? Sama kan persembahan, dua-duanya ngasih loh. Mungkin dia ngasih lebih banyak, ada duren, ada rambutan, semualah. Why? Ayo jawab, silakan. Gak apa? Gak ada darah, oke, ada lagi? Dari mana taunya tidak ikhlas? Memberi dengan iman tuh kayak mana caranya Ibu? Gak kelihatan. Saya ngasih angpau, dari tadi saya dapat angpau. Saya tahu gak ini angpau cuman sedikit atau banyak? Kan saya gak bisa. Oke, I'm try ya. Teman-teman coba baca. Kalau kita baca yang Alkitab bahasa Inggris jelas. Dia seorang petani, dia mengambil buah dari tanah. He pick up the fruit from the ground. Jadi dia ngambil buah dari tanah. Ketika saya membaca itu saya nggak ngerti buah dari tanah. Teman Alkitab saya menjelaskan, is take a fruit from the ground. Tahu nggak artinya apa? Kalau buah busuk jatuhnya kemana? Tanah. Terus dipungut buat persembahan. Kalau yang punya kebun, ngerti nggak? Kalau buah jatuh sampai ke tanah, itu bagus atau tidak? Duren ya, saya kasih tahu duren. Di Singapura kami duren gratis. Kalian duren bayar, saya gratis. Kalau ikut saya jalan, kita naik ke gunung. Bukan gunung lah, Singapura nggak ada gunung. Ada satu hutan di Singapura, hutan-hutan gitu, banyak pohon duren. Silakan ambil, saya dapat banyak pohon duren. Tapi itu karena hari hujan, duren tuh jatuh memang, tapi belum mateng. Ada yang busuk. Pokoknya yang jatuh itu, kamu buka 10, tidak 10-10-nya memuaskan. Betul apa tidak? Biasanya yang jatuh, kalau nggak dimakan monyet, dibuang. Ya kan, dimakan kelelawar dibuang, atau kematangan dia jatuh. Ada buah tertentu memang kalau dia jatuh malah bagus, memang ada, tapi jarang. Kita ngomong yang common. Ketika buah jatuh di tanah, itu bagus atau tidak? Itu namanya mungut. Asal-asalan. Kasih Tuhan yang remeh-remeh. Ke gereja, begitu kolekte, buka dompet, cari yang paling kecil.
paling jelek duitnya, paling bau, kasih ke Tuhan. Tuhan demen kok. Itu janda kasih 2 peser, Tuhan suka. Apalagi duit gua bau begini, Tuhan pasti suka. Ada yang kayak gitu? Siap-siap jadi Kain. Persembahanmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan gak sayang loh sama Kain. Alkitab mencatat Tuhan bicara dengan Kain, bukan cuma sekali. Mengapa wajahmu muram? Ya kan? If you're not good, not doing good, the sin crouching at the door. Kalau kamu tidak melakukan yang baik, dosa menunggu kamu depan pintu. Siap-siaplah kau. Kalau kamu sudah jatuh dalam dosa, kamu entertain itu dosa, udah tahu dosa terus ya. Kamu siap-siaplah makanan iblis sepanjang tahun. Itu makanya Tuhan bilang, kamu ubah muka kamu. Kalau kamu tidak melakukan yang baik, the sin crouched at the door. Kamu jangan main-main. Tuhan ngomong dengan Kain berkali-kali. Nanti saya kasih huruf Cinanya. Sabar ya, session 2. Nanti sebentar. Saya soalnya pasti banyak. Ini Kain dan Habel. Jadi sekali lagi, ada domba yang mati nggak? Ada yang jawab, karena ada darah. Itu karena pasti ikut pelajaran Mami Chun. Ada darah. Oke, ada darah di sini, betul. Domba yang mati pasti berdarah. Oke, berikutnya.